Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 21 ayat 5 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 20. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapi, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa Ismail anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah: apakah kita sungguh siap menerima Yesus dalam hidup kita? Dalam perikop hari ini, Yesus tiba di daerah Gadara dan langsung berhadapan dengan 2 orang yang kerasukan roh jahat. Mereka sangat berbahaya, hingga orang-orang tidak berani melewati jalan itu. Namun, kehadiran Yesus membuat setan gemetar. Mereka berseru, "Apa urusanmu dengan kami, Anak Allah?" dan memohon agar diizinkan masuk ke dalam kawanan babi. Saudara terkasih, Yesus tidak hanya mengusir setan, tetapi juga menunjukkan kuasa-Nya atas segala kuasa kegelapan. Dengan satu kata, "Pergilah," Ia membebaskan kedua orang itu dari penderitaan. Namun yang menarik adalah reaksi orang-orang di kota setelah melihat mujizat ini. Bukannya bersyukur atau bersukacita, mereka malah memohon agar Yesus meninggalkan daerah mereka. Mengapa? Karena kawanan babi itu yang menjadi mata pencaharian mereka telah binasa. Mereka lebih mementingkan kerugian materi daripada keselamatan jiwa 2 orang yang telah lama menderita.
Inilah cerminan hati manusia yang seringkali lebih memilih kenyamanan duniawi daripada kehadiran Tuhan yang bisa mengguncang hidup kita. Perikop ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita sungguh siap menerima Yesus dalam hidup kita, bahkan jika kehadirannya menuntut perubahan atau pengorbanan? Ataukah kita, seperti orang-orang di Gadara, lebih memilih Yesus yang jauh demi mempertahankan zona nyaman kita? Yesus tidak memaksa dirinya untuk tinggal. Ia menghormati pilihan manusia. Tetapi kita rugi besar jika menolak kehadirannya hanya karena takut kehilangan hal-hal duniawi. Saudara-saudariku terkasih, mari kita renungkan. Adakah bagian dari hidup kita yang kerasukan, entah oleh ego, kebiasaan buruk, amarah atau cinta akan harta, yang perlu diserahkan kepada Yesus agar Ia membebaskan kita? Yesus tetap datang hari ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Jangan usir Dia, terimalah Dia, dan biarlah hidup kita dibebaskan, diubah, dan dipenuhi damai. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.